Rustam tersentak saat kedua anak buahnya menghempaskan tubuh Karamel yang sudah tak berdaya ke lantai. "Dia adik bukan?" Mr. Jacob tertawa. "Cepat bunuh mereka kalau ingin adikmu selamat." Rustam menggertakkan giginya. Tangannya yang memegang pistol mulai gemetar. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Aldo. "Door!" Di luar dugaan, Rustam membelokkan pistolnya ke arah Jacob. Pria tua itu jatuh tersungkur sambil memegangi dadanya. Aldo dan ketiga anak buahnya terkejut. Apalagi Lexus dan gerombolannya yang tak kalah kagetnya. Bajingan kau, Rustam," irih Mr. Jacob. "Kau telah memperalatku," ucap Rustam dengan suara berat. "Door!" Rustam kembali menembak Mr. Jacob hingga menghembuskan napas terakhirnya. Rustam kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Lexus, anak buahnya kepercayaannya. "Lepaskan ikatan mereka." Lexus mengangkat kedua tangannya. Ia menuruti perintah Rustam, melepaskan tali ikatan Aldo dan ketiga anak buahnya. Belum selesai. Rustam mengarahkan pistolnya ke arah segerombolan anak buahnya yang memasang wajah ngeri. "Pergi kalian dari sini kalau ingin selamat. Organisasi ini sudah resmi ditutup." Satu persatu anak buahnya pun buru-buru turun dari rooftop. Daripada mati konyol, tembak Rustam. "Door!" Rustam membunuh Lexus setelah anak buah kepercayaannya itu selesai melepaskan tali ikatan Aldo dan ketiga anggota tim AR-21. Karena Lexus termasuk orang berbahaya jika dibiarkan hidup. Peran Lexus di dalam organisasi sama seperti Mr. Jacob, selalu mengompori Rustam berbuat yang tidak-tidak. Rustam kemudian melangkah perlahan menghampiri Karamel yang terkulai lemas di lantai. Karamel tersentak saat Rustam tiba-tiba merengkuh tubuhnya lembut. "Karamel, salamin sama ibu kalau aku sayang sama dia. Semoga Kayla bisa membahagiakan ibu. Semoga Kayla bisa menjadi wakilku membahagiakan ibu. Semoga kamu juga." "Door!" Semua orang di rooftop langsung terperangah, menoleh ke arah asal tembakan. Tampak Viola di sana memegang pistol dengan tangan gemetar. Rustam tersenyum saat punggungnya ditembak oleh istrinya sendiri, orang yang paling ia cintai. Karena itulah yang dia inginkan. Beberapa waktu lalu, sebelum menuju ke rooftop, Rustam memang membebaskan Viola dan menyuruh untuk membunuhnya. Rasanya begitu beruntung dibunuh oleh orang yang ia cintai. Ini adalah sebuah kehormatan bagi Rustam. Aku yang akan menemani ayah di sana, bukan kamu, Mer." Rustam menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang adik. "Kakak!" teriak Karamel mengguncang-guncang tubuh Rustam sambil menangis. Tahu kalau Rustam sudah tak bernyawa, Karamel kembali memeluknya erat, melampiaskan rasa rindunya kepada sang kakak yang dulu selalu melindunginya dari bulian teman-teman di sekolahnya. Sementara Viola hanya terdiam dengan tatapan kosong. Aldo dan ketiga anak buahnya buru-buru menghampiri Viola. "Anda tidak apa-apa?" Aldo mencoba membangunkan Viola dari lamunannya, namun tak berhasil. Viola masih mematung di tempatnya setelah membunuh Rustam. Pistol yang ia pegang terjatuh dari genggamannya begitu saja. Aldo menghela nafas. "Semua sudah selesai." "Belum," sahut pria berkacamata bernama Reno. "Tuan Erwin belum ditemukan." "Bruk!" Aldo dengan sigap menangkap tubuh Viola yang pingsan.
Kemana Erwin? Dendi mulai membuka tumpukan berkas-berkas yang ia tanda tangani. Hilangnya Erwin selama 3 hari tanpa izin membuat Dendi terpaksa menggantikan peran menantunya itu memimpin perusahaan. Ralat mantan menantu. Revan masih berdiri di hadapan Randy dengan wajah datar. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Dendi mendongak. Kenapa tidak datang ke rumahnya? Revan menggaruk-garuk tengkuknya yang tidak gatal. Saya akan ke sana, Pak. Tunggu, saya ikut. Dendi beranjak dari duduknya, membuat Revan menghentikan langkahnya sambil mengernyit. Kini mereka berdua sudah sampai di depan kontrakan Erwin. Dendi terlihat bingung melihat seorang laki-laki memakai kemeja biru dongker baru saja keluar dari rumah Erwin. Mobil mewahnya terparkir di pinggir jalan. Pria itu menyapa Dendi dengan sopan, kemudian masuk ke dalam mobilnya. Siapa orang itu? Tanya Dendi penasaran. Revan menggigitkan bahu. Entahlah, Pak. Dendi menghela nafas. Ayo kita masuk, ucap Dendi yang melangkah lebih dulu, diikuti Revan di belakangnya. Tok tok tok. Dendi mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian Zahra datang membukakan pintu. Mana suamimu? Tanya Dendi tanpa basa-basi. Zahra terdiam dengan wajah sembab. Apa dia tidak di rumah? Dendi menatap Zahra sinis. Ia mencium bau-bau tidak mengenakan perihal kehadiran laki-laki tadi di rumah Erwin. Zahra menggeleng pelan. Masuk dulu, Pak. Tidak perlu, saya buru-buru. Jawab Dendi ketus. Kemana Erwin? Zahra kembali memejamkan matanya. Wajahnya yang imut itu terlihat sangat pucat. Mas Erwin pergi ke Beijing buat nyusul Rena dan Viola. Dek. Dendi langsung tersentak. Dengan siapa dia ke sana? Sendiri, Pak. Mas Erwin datang ke sana sendiri karena Rustam mengancam akan membunuh Rena kalau Mas Erwin tidak membawa uang tebusan 3 miliar. Dendi dan Revan masih terperangah di depan Zahra. Ya ampun Erwin. Dendi mengepalkan tangannya geram. Tolong selidiki di mana Mas Erwin berada, Pak. Saya mohon, cari Mas Erwin sekarang, Pak. Zahra menggoyang-goyangkan tangan Dendi. Sementara Dendi hanya terdiam dengan pikiran yang berkecamuk di pikirannya. Ponsel yang ada di saku celana Dendi berdering. Pria parubaya itu buru-buru meraihnya. Halo? Halo, apakah ini dengan Bapak Dendi? Ucap seseorang di seberang sana. Ya, betul. Ini siapa ya? Tanya Dendi. Saya Aldo, Pak. Saya sekarang sudah bersama Viola. Kedua sudut bibir Dendi langsung merekah. Pria parubaya itu begitu senang. Apakah ini mimpi? Tanya Dendi sumringah. Tentu tidak, Pak. Hanya saja Aldo menjeda ucapannya cukup lama. Kenapa? Tanya Dendi dengan senyuman yang tak henti-hentinya menghiasi bibir. Revan dan Zahra yang mendengar perbincangan mereka juga ikut senang. Hanya saja mayat Erwin dan Rena belum ditemukan. Ketika itu juga senyuman Dendi langsung lenyap. Kebahagiaan yang ia rasakan langsung musnah detik itu juga. Apa maksudmu? Revan meneguk ludahnya dengan susah payah. Sementara Zahra menutup mulutnya yang akan menangis. Kenapa Erwin? Bentak Dendi karena Aldo masih belum memberi jawaban. Tut. Halo? Halo? Dendi meremas-remas ponselnya resah, lalu memijat-mijat pangkal hidungnya.
sementara tubuh Zahra melemas. Bahkan ia harus memegangi kusen pintu agar tidak terjatuh. Rasanya ia ingin sekali menumpahkan tangisnya, namun masih ia tahan. "Bagaimana dengan keadaan Tuan Erwin, Pak?" tanya Revan ragu-ragu. Dendi hanya menghela nafas kasar. Upacara pemakaman anggota tim intelijen dan tim Densus 88 yang gugur saat menunaikan tugas membasmi mafia berlangsung dengan haru. Tangis dari keluarga yang ditinggalkan pun pecah menyaksikan prosesi pemakaman. Dendi dan keluarganya yang turut hadir juga ikut bersedih melihat para pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan anaknya itu harus menemui Sang Pencipta lebih cepat dari teman-temannya. Dendi berjanji akan memberi santunan kepada anak-anak yang telah mereka tinggalkan sampai lulus sekolah. Pun juga dengan Karamel yang harus kehilangan sang kakak, sekaligus menjadi orang yang paling bersalah karena ulah kakak kandungnya memakan banyak korban. Zahra menangis sesegukan karena teringat dengan Erwin. Ziva, adik Erwin bersama ayah dan ibunya mengusap-usap bahu Zahra, mencoba menenangkan. Zahra tampak begitu terpukul karena Erwin tidak terselamatkan. "Tenang, Mbak, kasihan Mas Erwin di sana kalau Mbak sedih terus." Ziva masih mencoba menenangkan Zahra yang terlihat begitu terpukul. "Bagaimana aku bisa tenang, Fa, kalau mayat Mas Erwin belum ditemukan?" Zahra sampai tersedak tangisnya sendiri. Ziva, ayah dan ibunya ikut memecahkan tangisnya karena teringat dengan Erwin. Tak percaya karena anaknya sudah tiada. "Zahra," panggil seseorang, membuat satu keluarga itu langsung menoleh secara serempak. "Maafin aku, Rah," ucap Viola lagi sambil menyeka air mata yang membasahi pipinya. Zahra masih menangis di pelukan Ziva. Rasanya dunia ini begitu sempit dan menyesakkan untuk dilanjutkan. "Ini semua gara-gara kamu," bibir Ziva dengan nada ketus, memperlihatkan kebenciannya kepada Viola. "Ziva," tegur ibunya, "kamu udah bikin Mas Erwin susah. Kalau tahu semua bakal kayak gini dari dulu aku gak bakal setuju Mas Erwin dijodohin sama kamu." Ziva masih menyemprot Viola habis-habisan. "Ziva, jaga ucapannya, Nak." Ibu Erwin mencoba menenangkan Ziva. "Udahlah, Bu, aku muak lihat mukanya," sara Ziva kemudian pergi dari hadapan mereka. Ibu dan ayah Erwin menepuk-nepuk punggung Viola, kemudian berlari mengejar Ziva. Viola hanya bisa memejamkan matanya perih. "Kamu gak benci sama aku, kan, Rah?" ucapnya dengan suara serak melangkah mendekati Zahra. "Bunuh aku sekarang, Rah, kalau kamu benci sama aku. Aku ikhlas." Suara Viola hampir habis karena terhenti di kerongkongan. "Zahra?" Tak disangka-sangka Zahra malah merengkuh tubuh Viola. Tangis mereka berdua pecah dalam pelukan. "Tidak ada yang salah, Mbak. Ini semua sudah takdir." "Enggak, Rah. Semua ini berawal dari kebodohanku. Percayalah, Mbak, kalau Mas Erwin berada pada pilihan yang sulit waktu itu, ini semua sudah diskenario oleh Tuhan. Aku malah kasihan sama Mbak, karena Mbak juga kehilangan Rena." Viola merasakan getaran kecil di tubuh Zahra. "Mas Erwin sudah dipastikan meninggal dunia, karena aku melihatnya sendiri di CCTV saat Mas Erwin dan Rena meledak bersama bom di sebuah ruangan." Udara di sekitar Zahra tiba-tiba menipis. Zahra kesulitan menghirup oksigen gara-gara mendengar cerita Viola. Berhari-hari Zahra menyendiri di dalam kamar, tidak ingin keluar kemana-mana.
Mungkin perasaannya tidak akan pernah tenang sebelum mayat Erwin dan Rena ditemukan. Tok tok tok, terdengar ketukan pintu dari luar. Dengan malas-malasan Zahra menanjak untuk membuka pintu, berharap yang datang adalah seseorang yang memberi kabar tentang Erwin. Ceklek. Saat pintu terbuka, Zahra menghela napas kasar. Masuk, ucapnya malas. Filan tersenyum, kemudian melangkahkan kakinya memasuki rumah. Filan duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Aku ambilin minum dulu. Zahra melenggang pergi menuju dapur. Tak lama kemudian Zahra sudah kembali membawa segelas teh hangat di atas nampan. Wajah kamu kok selalu mendung gitu sih? Tanya Filan penasaran. Zahra hanya bergumam lirih. Ada keperluan apa? Mumpung libur, aku sempetin main ke rumah kamu. Keluar yuk, ajak Filan. Zahra hanya terdiam merasa bersalah, karena sampai saat ini ia belum berani berterus terang kepada Filan kalau ia sudah bersuami. Oh, entahlah. Suaminya sekarang sedang hilang di telan bumi. Bukan mahram. Hanya itu kalimat yang bisa keluar dari bibir Zahra. Jalan-jalan doang kok, nggak lebih. Kayak kemarin. Filan masih mencoba membujuk. Aku lagi nggak enak badan. Zahra beralasan. Aduh Zahra, kenapa sih kamu nggak terus terang aja kalau sudah bersuami? Kayak kemarin ke time zone. Itu yang terakhir dan jangan mengajak lagi. Filan terperangah saat mendengar penolakan Zahra yang cukup kasar kali ini. Kenapa? Zahra mendongak, kemudian mengusap-usap wajahnya yang kembali digenangi air mata. Aku udah bukan yang dulu lagi, Lan. Filan tersenyum. Iya, kamu udah hijrah kan? Bukan itu maksud aku. Aku itu udah nikah, Lan. Filan langsung membeku, suhu tubuhnya panas dingin seketika itu juga. Suamiku itu Erwin, CEO smartphone Indophone yang menghilang belum ditemukan. Filan meneguk ludahnya dengan susah payah. Jadi pengusaha sukses yang sering diberitakan di media baru-baru ini adalah suami Zahra. Jadi aku mohon, mulai sekarang kamu jangan temui aku lagi. Zahra memohon. Filan menatap nanar ke arah Zahra. Tak percaya wanita yang ia cintai sudah bersuami. Maafkan aku sudah menyakitimu, Lan. Zahra malah menangis sesenggukan. Lidah Filan terasa keluh. Ia ingin pergi tapi merasa kasihan dengan Zahra yang sedang mendapat musibah. Tapi kalau tidak segera pergi hatinya terasa teriris-iris karena melihat wajah Zahra. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ucap Filan kikuk. Aku takut kamu sakit hati. Zahra menundukkan wajahnya dalam-dalam sambil menangis. Ceklek. Pintu rumah Zahra terbuka. Nampak sosok Ziva dan kedua orang tua Erwin di ambang pintu, yang terkejut melihat Zahra bersama pria asing di dalam rumah. Astagfirullahaladzim, Zahra. Mereka bertiga tidak jadi masuk ke dalam rumah dan buru-buru pergi daripada mengganggu mereka berdua. Zahra buru-buru mengejar mereka. Ayah, ibu, tunggu. Ziva menjorokkan tubuh Zahra hingga jatuh ke bawah. Kamu gak ada bedanya sama Mbak Viola. Kenapa sih? Mas Erwin selalu dapat istri yang tukang selingkuh. Ziva memaki-maki Zahra. Ziva, aku bisa jelasin. Gak perlu dijelasin. Ziva berbalik badan menyusul kedua orang tuanya yang berjalan lebih dulu. Kamu salah paham, teriak Zahra yang masih terduduk di tanah. Ziva berhenti melangkah kemudian kembali menoleh ke arah Zahra. Aku tahu kalau Mas Erwin sudah tiada. Tapi tolong, kasih jeda sedikit lagi buat pindah ke laki-laki lain. Kasihan Mas Erwin di sana.
Ziva meneguk ludahnya dengan susah payah, kemudian menyeka air matanya yang entah sejak kapan sudah menetes. Ziva kembali berlari menyusul ayah dan ibunya. Niatnya ingin pamit pulang ke Bandung kepada Zahra, malah disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Zahra masih terduduk dengan pandangan kosong, menatap hampa kepergian keluarga Erwin. Filan melangkah ragu-ragu untuk membantu Zahra berdiri. "Pergi kamu dari sini," usir Zahra kesal. Filan menatap tangannya yang sudah terulur ke arah Zahra, kemudian menghela napas. "Kamu lihat kan, mereka sudah menuduh kita melakukan yang tidak-tidak." Filan hanya terdiam, meneguk ludahnya dengan susah payah. "Aku anterin kamu nyusul mereka." Zahra berhenti menangis, namun belum memberi jawaban. "Maaf, aku memaksa." Filan terpaksa mengangkat tubuh Zahra dan berlari kencang ke arah mobilnya. Mereka berdua mengikuti taksi yang ditumpangi mertua Zahra dan adiknya. Setelah 1 jam mengikuti mereka, taksi akhirnya berhenti di terminal Kampung Rambutan. Zahra dan Filan langsung turun menghampiri mereka yang terseret-seret oleh calo saat mencari loket bus menuju ke Bandung. "Ziva, ayah, ibu," teriak Zahra menghampiri mereka, diikuti Filan di belakangnya. "Aku mau jelasin ke kalian." Zahra membungkuk dengan nafas terengah-engah. "Ngapain sih nyusul-nyusul segala? Drama." Ziva memutar bola matanya malas. "Kalian itu salah paham. Aku nggak selingkuh, Bu." Zahra memegang tangan Ibu Erwin mencoba meyakinkan. "Maling aku penjara penuh." Cibir Ziva. "Ziva," tegur ibunya yang langsung membuat Ziva langsung terdiam. "Dia cuma teman aku yang datang kejengukin aku, Bu." Zahra menunjuk Filan di belakangnya. "Zahra, kalau kamu mau nikah lagi, ya silahkan. Saya nggak ngelarang kok, tapi nunggu masa idah ya," ucap Ibu Erwin lembut, mengusap-usap puncak kepala Zahra. "Ibu, aku nggak selingkuh." Zahra masih tidak terima dengan jawaban Ibu Erwin yang masih menuduhnya selingkuh. Ibu Erwin malah memeluk Zahra erat-erat. Ia sangat kasihan dengan Zahra yang di usia semuda itu sudah mendapat cobaan yang begitu berat. "Percayalah, tempat untuk menanti adalah surga, Rah." "Siapa orang yang lebih dulu masuk surga?" tanya Ibu Erwin sambil mengusap-usap punggung Zahra, menangis di pelukannya. "Orang yang paling banyak cobaannya hidup di dunia. Cobaan itu datang bukan karena kamu terkena sial, tapi cobaan itu datang karena ada imbalannya. Jadi, sabar, terima semua ujian ini dengan hati yang lapang. Nanti akan ada malaikat yang menyambutmu, bak supporter sepak bola yang bersorak merayakan kemenangan saat memasuki pintu surga. Karena kamulah orang spesial yang mendapat banyak cobaan, kamu akan masuk surga terlebih dahulu dibanding orang-orang mukmin yang beribadah, Rah. Kamu akan masuk surga berada di belakang para syuhada, orang mati syahid, tanpa dihisab di yaumul mahsyar." "Tapi ibu percaya kan aku nggak selingkuh?" tanya Zahra polos sambil mendongak menatap wajah Ibu Erwin dekat-dekat. Entahlah, Rah." Ibu Erwin mengindikan bahu, tanda tidak yakin atas penjelasan Zahra. Zahra menghembuskan nafas kecewa. "Bagaimana aku mau selingkuh, Bu, kalau sekarang aku sedang mengandung anak Mas Erwin?" Semua orang yang berada di dekat Zahra langsung tersentak, tak terkecuali Filan. Ziva yang merasa iba langsung mendekati Zahra dan memeluknya. Mereka kembali menangis, teringat dengan Erwin. Bersambung.